Ya, media Australia mulai ketar-ketir jelang bentrok dengan timnas Indonesia. Berikut profil Milian Manhoef, pemain yang bakal dinaturalisasi dalam waktu dekat. Arab Saudi akan mengalami kesulitan dalam menjamu Indonesia di kualifikasi ronde 3. Ya, oke teman-teman, penasaran dengan beritanya? Nah, alangkah baiknya sebelum lanjut ke beritanya, saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan untuk subscribe, like, serta komen apa pendapat kalian. Oke, sekarang kita lanjut. Media Australia, Sydney Morning Sport, ketakutan jelang timnas Indonesia versus timnas Australia di SUGBK. Mereka menyebut Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, sebagai stadion paling menakutkan di dunia. Duel pertama timnas Indonesia versus Australia akan digelar di tanah air lebih dahulu, di SUGBK pada 10 September 2024. Sydney Morning Sport pun menyoroti khusus duel timnas Indonesia versus Australia di SUGBK. Laga itu akan sulit untuk Australia karena SUGBK dinilai jadi stadion yang menakutkan. Stadion itu bisa menampung banyak penonton sehingga timnas Indonesia dipastikan mendapat dukungan penuh. Indonesia melawan Australia di lapangan paling menakutkan di dunia, tulis judul Sydney Morning. FIFA menetapkan laga timnas Indonesia kontra Australia dalam round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 September. Ini adalah salah satu dari 10 stadion terbesar di dunia. Gelora Bung Karno berkapasitas hampir 80.000 kursi menyaksikan rekor kehadiran 150.000 penonton pada 1985. LBK dinilai Sydney Morning Sport bisa terlihat dari hasil manis yang bisa diraih timnas Indonesia kala menghadapi lawan-lawannya. Akhir kali timnas Indonesia bermain di sana adalah saat berjumpa Filipina. Indonesia mampu menang dengan skor 2-0. Stadion ini juga digunakan timnas Indonesia untuk berlaga menghadapi sang juara dunia Argentina. Dunia hanya mampu mencetak 2 gol saja untuk timnas Australia saat menghadapi Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, tegas Morning Sport. Ya, memang atmosfer di GBK itu sangat sesak napas, terus kurang oksigen, kata Atan mah. Ya, makanya media-media sana juga udah ketar-ketir mulai, waduh gimana nih timnas kita nih ketemu sama Indonesia. Oke teman-teman, kita lanjut ke berita kedua. Berikut adalah profil Milian Manhoef, pemain yang mungkin dinaturalisasi dalam waktu dekat. Diketahui dari salah satu sekjen PSSI, Yunus Nusi, yang mengatakan saat ini PSSI tengah melakukan pendekatan. Rencana naturalisasi Milian Manhoef jelas bukan tanpa alasan. Erick Thohir ingin mempertajam lini serang skuad Garuda. Erick Thohir sedang menyiapkan langkah yang sangat bagus, yakni mendapatkan pemain depan atau pemain di lini serang, kata Yunus Nusi dikutip Bola Timnas. Semoga apa yang diusahakan PSSI bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Milian Manhoef termasuk pemain gacor asal Belanda yang sepak terjangnya tak main-main. Menilik dari performa dan jejak karirnya memungkinkan pemain Stoke City itu untuk dijadikan opsi naturalisasi timnas, mengingat dirinya juga memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakeknya. Dirinya juga menambahkan bendera Belanda, Suriname dan Indonesia. Terlebih lagi penggemar timnas Indonesia juga memberi dukungan kepada Milian Manhoef, seakan mendapat lampu hijau dari penggemar skuad Garuda membuat peluang Milian Manhoef untuk merumput di tanah air semakin besar. Ya teman-teman, terlaksana atau tidaknya kita hanya bisa berdoa, ya kan, sebagai warga negara Indonesia, pecinta timnas Indonesia, kita hanya bisa berdoa. Tapi yang penting ini kan udah dekat mulai mau pertandingan ronde ketiga. Nah, ini Arab sudah mulai ketar-ketir juga nih. Kita lihat beritanya. Oke teman-teman, kita lanjut. Geliat penambahan pemain naturalisasi yang dilakukan PSSI mendapat sorotan media Arab Saudi, Jalal Sport. Nama-nama pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa tak hanya mulai populer di Indonesia, tetapi juga di Arab Saudi. Indonesia akan bertemu dengan Arab Saudi pada pertemuan pertama. Kedatangan pemain keturunan di skuad timnas Indonesia dianggap sebagai alarm kewaspadaan untuk Arab Saudi. Rivalitas antara kedua tim dalam waktu dekat mungkin akan berbeda karena keduanya mengalami banyak perubahan, tulis Jalal Sport. Program naturalisasi yang tengah dilakukan PSSI memang berdampak instan pada kemajuan timnas Indonesia. Mampu tampil impresif dalam ajang bergengsi, seperti Piala Asia. Mereka melakukan perubahan yang sangat pesat, tambahnya. Jika kita, Arab Saudi, tidak bisa bersiap dengan baik maka jangan heran jika Indonesia mengalahkan kita, tegasnya. Ya, benar teman-teman. Apa yang dikatakan oleh media Arab dan
media Australia itu. Kita Indonesia kalau dibiarkan ya merajalela, mungkin juara kayaknya, maksudnya juara dalam negeri sendiri, bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Oke, sekian saja video dari saya. Yang setuju Indonesia masuk Piala Dunia komen, yang enggak juga komen juga. Oke teman-teman, terima kasih, salam HDJ Sport.